Salam dan bahagia. Kembali berjumpa bersama saya, Iwayan Parta, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 15 Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Pada modul ini, diuraikan tentang pentingnya visi guru penggerak dalam membawakan perubahan. Visi merupakan representasi kognitif mengenai gambaran masa depan, sehingga jika kita ingin melangkah jauh, maka visi yang kita susun harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan kolaborasi. Setelah melengkapi 6 pertanyaan rumpang tentang bagaimana cara pandang, harapan, dan impian saya terhadap murid saya nantinya, maka saya menyusun visi sebagai berikut. Guru yang menjadi inspirasi, mandiri, inovatif, kolaboratif untuk menuntun kekuatan kodrat murid. Kekuatan kodrat murid yang saya harapkan pada visi saya tersebut adalah: pertama, individu yang beriman dan berakhlak mulia. Kedua, warga masyarakat yang kreatif namun tetap memiliki pandangan kritis. Dan yang ketiga, insan merdeka yang mandiri, menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak sekolah. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka perlu dilakukan prakarsa perubahan yang merupakan bagian dari langkah untuk mencapai visi yang telah saya susun. Nantinya, melalui pikiran-pikiran prakarsa perubahan inilah akan dapat mewujudkan elemen-elemen pada dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun prakarsa perubahan yang akan saya laksanakan, maka saya menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu sebuah paradigma filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik dalam diri orang-orang, dalam organisasi, dan dunia di sekitar mereka. Menjadikan visi yang telah saya susun sebagai pedoman, di mana di dalamnya sudah termuat kodrat murid yang akan saya munculkan dalam prakarsa perubahan yang saya susun, yaitu kodrat murid sebagai masyarakat yang kreatif namun tetap berpikiran kritis. Kemudian, saya akan menghubungkan dengan elemen-elemen pada profil pelajar Pancasila yang akan diwujudkan melalui prakarsa ini, yaitu elemen dimensi kreatif dan bernalar kritis. Berdasarkan langkah-langkah yang telah saya lakukan di atas, maka prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif untuk meningkatkan kreativitas murid. Untuk melaksanakan prakarsa perubahan yang telah saya susun, saya menggunakan tahapan Bagja. Bagja merupakan semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan atau aset dan hal positif yang dimiliki yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong dalam mewujudkan prakarsa perubahan yang telah kita susun. Adapun tahapan dari Bagja tersebut adalah: yang pertama, B, yang berarti buat pertanyaan utama atau esensial. Yang kedua, A, yaitu ambil pelajaran. Selanjutnya yang ketiga, G, yaitu gali mimpi. 4, J, yaitu jabarkan rencana. Dan yang kelima, A kembali, yaitu atur eksekusi. Adapun tahapan Bagja yang saya laksanakan untuk menjalankan prakarsa yang sudah saya susun adalah: pada tahap pertama, yaitu pada tahap buat pertanyaan esensial atau pertanyaan utama, pertanyaan yang saya susun adalah:
Apa yang harus saya lakukan agar mampu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif untuk meningkatkan kreativitas murid? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengambil tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, berdiskusi dengan pimpinan sekolah tentang pentingnya menumbuhkan kreativitas murid. Yang kedua, membaca literatur yang berkaitan dengan bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan. Dan kegiatan apa saja yang dapat kita kembangkan untuk meningkatkan kreativitas murid. Yang terakhir, saya berdiskusi dengan rekan sejawat. Tahap kedua, yaitu tahap ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya susun adalah, siapakah di sekolah yang sudah pernah melaksanakan, kemudian aktivitas apa saja yang menurut murid bisa membuat mereka lebih kreatif, lalu situasi seperti apa, dan keterampilan apa yang sudah saya miliki. Selanjutnya, tindakan yang saya ambil adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan melalui studi literatur digital. Selanjutnya, melakukan wawancara survei, pengalaman atau pendapat dengan rekan sejawat atau dengan pimpinan. Pada tahap ketiga, yaitu pada tahap gali mimpi, saya mulai membayangkan apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan muncul nantinya. Lalu, tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah membuat daftar perubahan sikap, baik dari saya atau dari murid saya yang mungkin muncul nantinya. Selanjutnya, mendata keterampilan baru yang bisa saya kuasai nanti setelah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Pada tahap keempat, yaitu jabarkan rencana, pertanyaan yang disusun adalah apa langkah sederhana yang dapat saya lakukan, kemudian apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan praktik baik di kelas. Tindakan penyelidikan yang saya lakukan, menerapkan permainan mungkin, melaksanakan pembelajaran digital, pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian selanjutnya berkonsultasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah. Tahapan terakhir atau tahap kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa saja yang akan nanti saya libatkan dalam kegiatan pembelajaran dan memastikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan. Itu tindakan yang akan saya ambil adalah mengajak kepala sekolah atau rekan sejawat untuk membantu mengobservasi atau melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian juga bisa mengunggah pembelajaran yang sudah saya lakukan di media sosial. Ibu Bapak, demikian paparan singkat demonstrasi kontekstual yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam Guru Penggerak.